Wahai jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir bulan Juli bukanlah kebetulan semata. Ini bukan sekadar transisi waktu dari satu bulan ke bulan berikutnya, melainkan sebuah penutupan sakral dari siklus energi rohani yang telah bekerja dalam diam. Juli adalah panggung bagi ujian yang tak terlihat, pelatihan batin yang mendalam, dan penyempurnaan jiwa melalui tekanan yang seringkali sulit dijelaskan. Bulan ini dirancang bukan untuk membuatmu menyerah, tapi untuk membangkitkan potensi ilahiyah di dalam dirimu. Setiap momen yang terasa berat, setiap malam yang sunyi, adalah bagian dari skenario semesta yang mengarah pada kebangkitan batin yang lebih tinggi. Mungkin kamu telah merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan asing yang muncul tiba-tiba. Energi di sekitarmu berubah. Orang-orang datang dan pergi tanpa alasan yang jelas. Dan di balik semua itu, ada suara yang lembut dalam hatimu yang mengatakan, "Bersiaplah, waktumu hampir tiba." Itu bukan imajinasi. Itu adalah frekuensi ilahi yang kini sedang selaras dengan takdir jiwamu. Ketika kamu tetap bertahan saat semuanya terasa tertutup, ketika kamu memilih percaya saat logika berkata sebaliknya, disitulah kekuatanmu sedang diakui oleh langit. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu tidak sampai di titik ini karena kebetulan. Kamu sampai di sini karena kamu dipanggil. Bukan untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja, tapi untuk menunaikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bersifat jiwa dan lintas batas logika manusia. Setiap air mata yang jatuh adalah bahasa spiritual. Setiap penundaan yang kamu alami adalah pengaturan waktu yang sempurna. Kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Dan kini, dalam momen sakral ini, keputusan besar dari alam ilahi telah dibuat, dan keputusan itu berpihak padamu. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan dirimu mengakui ini dengan keberanian, "Saya menerima." Lalu tuliskan angka 99 di kolom komentar, sebagai simbol keselarasan semesta dan akhir dari fase lama. Sampaikan juga harapan terbesarmu dengan keyakinan. Jika Anda belum berlangganan, silakan klik subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal pesan penting berikutnya. Dan jika Anda merasa tersentuh oleh pesan ini, dukunglah channel ini dengan memberikan super thanks. Karena dukungan Anda adalah bahan bakar spiritual yang memungkinkan pesan-pesan seperti ini terus menjangkau mereka yang membutuhkannya. Ini bukan hanya konten, ini adalah panggilan jiwa. Dan Anda adalah bagian dari perjalanan besar ini. Pertama, keputusan ilahi telah diambil. Keputusan ilahi adalah momen ketika alam semesta menjatuhkan ketetapan tertinggi atas satu jiwa, dan pada saat ini, keputusan itu telah diambil atas namamu. Bukan berdasarkan keberuntungan atau permohonan yang setengah hati, melainkan dari getaran doamu yang terdalam, luka yang kau sembunyikan, dan kesetiaan yang kau jaga bahkan ketika dunia tampak membisu. Semua pergumulan yang kau alami di bulan Juli bukanlah kebetulan, tetapi serangkaian proses penyucian batin. Alam semesta tidak pernah menghukummu, melainkan membentukmu, membakar segala ego dan keraguan agar jiwamu layak menerima peran yang lebih besar. Penundaan yang selama ini terasa menyiksa bukanlah bentuk penolakan. Itu adalah ruang waktu suci tempat Tuhan bekerja secara tersembunyi. Ketika tak ada yang bergerak di dunia luar, sesungguhnya energi besar sedang digeser di dalam struktur realitasmu. Ada hal-hal yang harus disusun ulang, relasi, kondisi batin, bahkan arah takdirmu. Dan kini, ketika detik-detik terakhir bulan ini mendekat, kamu berdiri di ambang gerbang pembalikan energi. Masa kegelapanmu tidak sia-sia. Justru di sanalah benih kebangkitanmu ditanam, dijaga, dan kini mulai tumbuh untuk muncul ke permukaan. Momentum ini adalah jawaban dari ketekunanmu, bukan hasil dari kebetulan semesta. Hari-hari ini telah ditandai sejak lama dalam garis waktu tak terlihat, bukan oleh kalender manusia, tapi oleh ritme ilahi. Apa yang dulunya tampak mati, akan berdenyut kembali. Apa yang tertunda, akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan.
Inilah momen di mana realitas berganti kulit. Kamu tidak hanya akan menerima sesuatu yang baru, tetapi akan menjadi pribadi baru yang sanggup menanggungnya. Energi lama akan runtuh, dan kekuatan baru mulai mengambil tempat. Kamu adalah bagian dari rancangan besar yang telah dijaga dengan sangat cermat. Itu sebabnya kamu merasa tersembunyi selama ini, seolah tidak terlihat. Tapi penyembunyian itu adalah perlindungan ilahi. Kini saatnya muncul ke permukaan, karena yang telah disiapkan dalam senyap akan segera diumumkan di hadapan dunia. Energi kejutan yang datang padamu adalah hasil dari penebusan waktu. Bukan karena kamu meminta lebih, tapi karena kamu telah bertumbuh lebih. Dan sekarang, alam semesta memanggil namamu dengan penuh hormat, karena keputusan ilahi telah jatuh padamu. Kedua, pergeseran sudah dimulai. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita merasakan sesuatu yang berubah, meski dunia di luar tampak tetap sama. Inilah saatnya, sebuah pergeseran halus namun kuat sedang berlangsung. Bukan hanya dalam realitas fisik, tetapi lebih dalam lagi, pada tingkat energi, kesadaran, dan getaran. Jiwa Anda, sebagai pusat penerima frekuensi ilahi, telah mulai merasakan tarikan dari sesuatu yang lebih besar. Sebelum logika mampu merumuskan apa yang terjadi, intuisi Anda sudah lebih dulu mengetahui. Ia berbisik dalam keheningan, dalam ketenangan malam, dalam momen-momen reflektif yang Anda kira biasa. Itu bukan imajinasi, itu adalah panggilan spiritual. Pergeseran ini bukan hanya tentang peristiwa yang berubah di luar, melainkan tentang keselarasan yang mulai terbentuk antara siapa Anda sebenarnya dan kehidupan yang Anda jalani. Seluruh semesta bekerja seperti orkestra yang menyusun harmoni demi menyambut perwujudan tujuan jiwa Anda. Ketika Anda mulai melihat tanda-tanda sinkronisitas, misalnya pertemuan yang tampaknya kebetulan, pesan dalam mimpi, atau ide yang datang begitu jernih, itu adalah bentuk komunikasi ilahi. Semesta sedang membimbing Anda untuk tidak ragu, karena Anda sedang berada di jalur yang ditetapkan secara spiritual. Visi yang dahulu hanya berupa angan-angan kini mulai mendapat ruang untuk berakar. Realitas Anda mulai bergerak seiring dengan frekuensi baru yang Anda pancarkan. Ini adalah fase di mana energi lama tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Anda. Orang-orang, kebiasaan, bahkan pemikiran yang tidak sejalan dengan versi terbaik dari diri Anda akan mulai menghilang. Tidak karena Anda memaksanya, tapi karena Anda sudah tidak selaras lagi dengan getaran itu. Ini adalah penataan ulang yang tak terlihat, namun sangat nyata. Jiwa Anda sedang mempersiapkan ruang untuk menerima yang telah lama dijanjikan dalam keheningan doa. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan bergerak dengan cepat. Seperti gerbang yang tiba-tiba terbuka, peluang dan perubahan akan datang bertubi-tubi. Anda tak perlu lagi mengejar atau memaksa, sebab apa yang menjadi milik Anda akan tertarik mendekat. Jiwa Anda akan mengenalinya tanpa keraguan, karena ini bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang resonansi. Anda tidak berjalan ke arah yang tak dikenal. Anda sedang kembali pulang ke jalan yang telah dirancang khusus untuk Anda oleh kehendak ilahi yang tak pernah tidur. Ketiga, hadiah itu tidak pernah dilupakan. Hadiah ilahi tidak pernah diabaikan, bahkan ketika kamu merasa dunia tidak melihat usahamu. Dalam dimensi tak kasat mata, setiap air mata yang jatuh dengan ikhlas, setiap langkah yang tetap teguh meski dalam ketidakpastian, telah ditampung oleh energi semesta sebagai catatan suci. Keheninganmu bukan kehampaan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan. Saat kamu menunduk dalam doa dan kesabaran, semesta mencatatnya sebagai benih kekuatan yang akan tumbuh pada waktunya. Dan kini, waktu itu tiba, saat benih yang lama tersembunyi mulai menembus tanah kenyataan. Apa yang kamu lakukan di balik layar kehidupan, kesetiaan dalam hal kecil, kejujuran dalam kesendirian, pengorbanan tanpa pamrih, itu semua telah menciptakan gelombang energi positif yang tak terlihat, namun sangat kuat.
Inilah alasan mengapa sekarang kamu akan melihat pergeseran besar, bukan karena tiba-tiba, tapi karena semua itu adalah hasil akumulasi dari vibrasi kebaikanmu yang terus-menerus. Hadiah ini adalah resonansi dari ketekunanmu, bukan hasil instan. Semesta hanya menunggu hingga frekuensi jiwamu cukup selaras untuk menerima tanggapan dari energi ilahi yang telah disiapkan. Yang datang kepadamu sekarang bukan hanya berkat dalam bentuk materi. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah validasi spiritual bahwa kamu telah dikenal, diakui, dan diberi ruang untuk bersinar. Kamu akan merasa kehadiranmu diakui, bukan karena kamu mencari sorotan, tapi karena kamu telah menjadi cahaya itu sendiri. Dan ketika kamu menjadi cahaya, dunia tak punya pilihan lain selain melihatmu. Inilah saatnya dirimu dimuliakan, bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, melainkan karena kamu telah bertahan dalam keheningan ketika segalanya meminta untuk menyerah. Berkat yang datang kepadamu akan mengalir bukan melalui usaha keras yang kamu paksakan, tapi melalui kemurnian niat dan kepercayaanmu. Apa yang dulunya menolakmu kini akan tertarik padamu karena frekuensimu telah berubah. Kamu tidak lagi berjalan dalam pengejaran, melainkan dalam penarikan. Inilah hukum ilahiyah yang bekerja diam-diam. Ketika kamu melepaskan ego dan berjalan dalam keseimbangan batin, berkat akan datang bukan sebagai kejutan sesaat, tapi sebagai gerakan besar yang mengubah arah hidupmu. Momentum ini adalah bentuk kehormatan spiritual dari semesta, karena kamu tidak pernah menyerah saat dunia tidak mengerti. Keempat, inilah saatmu untuk bangkit. Perubahan besar sedang terjadi dalam hidupmu, dan itu bukan kebetulan. Alam semesta telah mengatur momentum ini dengan sangat presisi. Bukan hanya aspek lahiriahmu yang sedang dibentuk ulang, tetapi jiwamulah yang sedang dibangkitkan menuju potensi tertingginya. Di balik setiap kesakitan yang kamu lalui, ada energi transformasi yang sedang bekerja. Kamu sedang dipersiapkan, dikalibrasi, dan disesuaikan dengan versi dirimu yang telah lama tertulis dalam blueprint takdirmu. Kini, semua luka, keraguan, dan keterlambatan menemukan maknanya. Mereka adalah jembatan menuju kebangkitan jati dirimu yang sejati. Saat ini adalah titik balik spiritual yang sakral. Ini adalah waktu ketika alam semesta akhirnya menegakkan keadilan bagi jiwamu. Semua kesetiaanmu yang selama ini tersembunyi, semua kebaikanmu yang tidak pernah diumumkan, kini sedang naik ke permukaan sebagai cahaya yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu. Energi yang telah kamu tanam akan menjadi saksi dan bukti. Inilah momen di mana apa yang telah kamu tanam dalam diam akan berbunga secara terbuka. Ini adalah pemulihan dari semua kerugian, penganugerahan dari semua pengorbanan, dan pengakuan terhadap keberanianmu untuk tetap bertahan. Kebangkitan ini bukan hanya tentangmu, tetapi tentang semua orang yang akan disentuh melalui hidupmu. Apa yang kamu tahan, kini menjadi kekuatan yang menular. Apa yang kamu lewati, kini menjadi jalan bagi orang lain. Keberanianmu untuk bertahan telah memutus pola-pola luka yang diwariskan turun-temurun. Karena kamu tidak menyerah, generasi setelahmu akan melihat dunia dari lensa yang lebih terang. Ini bukan hanya berkat individu, melainkan penataan ulang energi spiritual pada garis keturunanmu. Kamu adalah peralihan dari penderitaan menjadi kebangkitan. Kamu adalah tanda bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki kembali dari akar. Dan pada akhirnya, apa yang kamu terima adalah konfirmasi dari langit bahwa kamu memang pantas. Ini bukan hadiah karena kamu memaksa, tetapi buah dari ketulusanmu yang tidak pernah goyah. Ini adalah koreksi ilahiyah terhadap semua suara yang pernah membuatmu meragukan dirimu sendiri. Ketika dunia pernah menolak, kini semesta berkata, "Ya," dengan suara yang tidak bisa dibantah. Kamu telah dibentuk dalam kesunyian, dan kini akan ditampilkan dalam terang. Karena inilah waktumu, inilah kebangkitanmu, dan inilah saatnya dunia melihat siapa dirimu sebenarnya, sebagaimana langit telah melihatmu sejak awal. Dan terakhir, ini bukan akhir,
Ini adalah awal yang baru. Jiwa yang terpilih, detik-detik terakhir bulan Juli bukan sekadar pergantian waktu di kalender. Ini adalah momen sakral di mana garis takdir digoreskan ulang. Setiap luka yang pernah Anda rasakan, setiap air mata yang jatuh dalam diam, dan setiap doa yang tak bersuara kini telah membentuk energi baru yang membuka pintu menuju fase kehidupan berikutnya. Apa yang tampak sebagai akhir sebenarnya hanyalah pemurnian menuju versi diri yang lebih tinggi, lebih tajam, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan rencana ilahi yang telah lama disiapkan untuk Anda. Perjalanan Anda selama ini bukan kebetulan. Setiap hambatan adalah penempaan, dan setiap kegagalan adalah penyelarasan ulang. Saat Anda berdiri di ambang bulan baru, Anda tidak datang sebagai seseorang yang lelah dan kehilangan arah. Anda datang sebagai pribadi yang telah dibangkitkan dari dalam. Tidak semua orang akan memahami perubahan ini, karena apa yang terjadi pada diri Anda bukan perubahan yang bisa dilihat dengan mata biasa, melainkan transformasi jiwa yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian terdalam. Bulan Juli tidak menutup lembaran dengan sia-sia. Ia memberikan Anda peneguhan batin, bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ketika Anda merasa sendiri, sebenarnya seluruh semesta sedang bergetar mengikuti ritme langkah Anda. Energi yang kini Anda rasakan bukan ilusi, tapi konfirmasi bahwa Anda sedang masuk ke frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi penerimaan, bukan sekadar penantian. Anda tidak lagi menunggu keajaiban, Anda telah menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Maka saat malam terakhir Juli menyentuh bumi, biarkan itu menjadi saksi diam bahwa Anda siap. Bukan hanya siap menerima, tetapi juga siap menyambut siapa diri Anda yang sebenarnya, yang selama ini tersembunyi di balik perjuangan panjang. Tuhan telah menetapkan waktunya, dan waktu itu adalah sekarang. Tidak ada yang lebih indah daripada menyadari bahwa Anda tidak sedang mengakhiri sesuatu, melainkan sedang membuka gerbang baru menuju kelimpahan yang selama ini telah menunggu Anda.